Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kekuatan baru bagi tubuh kami. Berkati Tuhan ikan babi ini, saus ini, semua yang ada di meja ini Tuhan. Tuhan memberkati supaya bisa memberikan kekuatan baru bagi kehidupan kami. Inilah yang jaga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, dalam video barusan dia berkata ikan babi. Nah, seperti apa kira-kira ikan babi? Nah, tolong dikasih di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Biasanya ini orang dari Sulawesi Utara ya, umumnya ya. Dia menyebut semua yang ada di piring itu ikan ya. Bisa jadi ini yang berdoa jarang atau tidak pernah berdoa di depan umum. Nah, akhirnya grogi atau takut setengah mati kali ya. Akhirnya lupa kata apa yang diucapkan, bisa jadi. Yang kedua, kalau bisa berdoa itu jangan dibuat bercanda, apalagi sampai ketawa dan lain-lain, karena kita sedang berbicara dengan Tuhan kita. Yang ketiga, kalau berdoa itu tenang saja. Berdoa tidak perlu bertele-tele, jadilah diri sendiri ya. Doakan saja apa yang dilihat, doakan makanan, doakan yang menyediakan makanan. Nah, justru bertele-tele malah Tuhan tidak senang. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajar, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan, dalam Matius 6 ayat 7 ya. Kata bertele-tele berarti hampa atau tak berguna. Jadi Yesus sedang mengutarakan bahwa mengulangi ungkapan yang tak berguna dalam doa kita tidak membantu sedikit pun. Bapa Surgawi kita tidak memperdulikan jumlah kata yang kita ucapkan, keindahan bahasa yang kita pakai, atau penggunaan mantra. Nah, Ia menginginkan kebenaran dalam batin kita. Nah, itu ada dalam Mazmur 51 ya. Yesus malah mengatakan bahwa penggunaan bahasa yang bertele-tele atau ungkapan yang diulang-ulang sebuah rumus sebagai kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, tidak sepantasnya dicontohkan dalam doa umat Kristen. Doa kita sebaiknya singkat dan sederhana sebagaimana diungkapkan oleh Elia di atas Gunung Karmel, dan bukan seperti doa bertele-tele yang diulangi oleh para nabi Baal ya, di dalam Raja-Raja 18 ayat 25. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Allah dan menyembahnya. Ini mirip dengan perbincangan dari hati ya. Banyak agama-agama, bahkan beberapa kalangan dalam agama Kristen telah menyarankan untuk mengulangi doa-doa tertentu yang telah mereka susun. Bahkan ada gereja yang menyarankan supaya anggotanya mengulangi doa tertentu beberapa kali supaya dosa mereka diampuni. Ini adalah tahayul dan paganisme sebenarnya ya. Rumus doa semacam itu bertele-tele dan tidak pada tempatnya di dalam gereja. Yesus telah menembus hutang dosa kita sekali untuk selamanya di dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan berani oleh karena pengorbanan Kristus ya, bukan karena banyaknya kata-kata. Memang sangat mudah bertele-tele dalam doa kita dengan mengulangi kata-kata yang sama daripada memikirkan kata-kata yang kita mau keluarkan dari hati terdalam kita. Seharusnya fokus dan sikap hormat kita dalam doa terpusat pada Allah. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 29 ayat 13, Allah berfirman, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Nah, himbauan Yesus ini berarti kita harus menghindari pengulangan kata-kata yang kosong dalam doa kita. Pengulangan itu menyita waktu namun tidak memperbesar kemungkinan doa kita didengarnya ataupun membuktikan pengabdian kita kepadanya. Kita perlu mengajar anak kita untuk berdoa dengan cara yang alami seperti dialog, dengan kehormatan kepada Allah yang sedang mereka ajak bicara. Ada perbedaan antara kegigihan mendoakan sesuatu dan bertele-tele. Tidak masalah jika kita mendoakan suatu hal lebih dari sekali. Nah, Yesus bahkan mengajarkan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, di dalam Lukas 18 ayat 1. Bedanya adalah bahwa doa kita berasal dari hati, secara spontan dan dengan menghormati Allah, bukan pengulangan kata-kata yang telah disusun oleh orang lain.
Alkitab mengajar supaya kita berdoa dalam iman dalam Yakobus 1 ayat 6 ya, secara langsung kepada Allah dan di dalam nama Yesus ya. Kita berdoa dengan sikap hormat dan rendah hati, dengan gigih dan ketundukan terhadap kehendak Allah. Nah, dalam Matius 6 ayat 10. Alkitab mengajar supaya kita menghindari doa yang munafik yang dirancang hanya untuk didengar manusia atau mengandalkan pengulangan kata-kata dalam Matius 6 ayat 7 ya. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.